Suara Pelago tuh pas zamannya COVID kan, karena klub kan banyak yang tutup, terus kita harus mikir gimana nih tetap aktif. Sebentar ya, nggak konsen. Terus gue mikir gue harus ajak satu orang lagi, karena aku anaknya nggak bisa sendiri gitu, jadi harus selalu ada temennya. Kalau orang emang mau beneran ngomong sama aku dan butuh sesuatu pasti akan telepon 2 kali gitu. Orang nelfon mesti sampai 2 kali neken gitu, kenapa sih nggak biasa-biasa aja, sibuk juga sibukan gue. Halo. Ya, lo mau sesuatu nggak? Aku mau kamu aja. Aduh. Doang sih sebenarnya, I was just lucky. Eke masih bisa. Iya. Hey, sama Aja. World Hall Oh gitu. Enggak, tapi ini gimana? You set it off alright. You gotta get it out. You wanna lose yourself in time. So girl, just let it out. You said it once, not twice. You don't wanna wear it out. 'Cause you are one of a kind. How else would I know? Your love, your way, I cannot describe it. Girl, you got me lost for words. Kenapa suara Pelago? Karena ya suara itu kan bisa diartikan dengan semua suara lah, dari musik, suara warga segala macam. It means sound gitu kan bahasa Inggrisnya. Kalau Pelago ya dari archipelago, which is kayak gitu tuh artinya kepulauan. Dari itu kan banyak pulau-pulau yang dimana pasti beda suaranya juga, suara dari lagu-lagunya dan suara warga, dan pasti mereka ada cerita sendiri tentang kepulauan mereka sendiri. Jadi kenapa jadi diverse, makanya kenapa kita suara Pelago, karena kan kita mau menaikkan tourism Indonesia, karena itu banyak pulau-pulau, kita mau mendengar suara-suara warga di semua pulau itu. Kita pengen menunjukkan Indonesia lebih luas lagi dari musik. I ain't tryna interfere on the interstate. Kita milih Jakarta karena kebetulan gue sama Kalista emang lahir dan besar di Jakarta. We were born here. Karir musik kita juga bermulai dari Jakarta. So we thought it would be the perfect city to start with, right? Iya. Dan kita mau menunjukkan gimana sih Jakarta gitu. Karena music scene juga kan, I don't know, can I say music scene kan emang pusatnya dari ibu kota. Jadi dari Jakarta nanti kita rencananya pasti akan ke tempat-tempat lain, kota-kota lain, pengen juga expose ya. Kadang kan mungkin kota-kota yang nggak kepikiran orang atau pulau-pulau yang nggak kepikiran orang, karena kita pengen expose tourism di Indonesia ya. Dan pengen live setnya itu yang di hidden gemnya Indonesia yang orang biasa nggak main gitu. Biasanya orang main di klub atau ya di tempat-tempat yang udah sering, misalnya kayak Borobudur atau apa gitu. Kita pengen yang lebih hidden gemnya aja gitu, yang orang nggak pernah kepikiran untuk main di situ. Let it drop now, baby, let it drop. Jadi tuh sebenarnya setiap episode itu kita pengennya nggak cuman brok langsung main gitu DJ set. Di setiap episode kita itu selalu ada B-roll di depannya 1 menit yang dimana kita memperkenalkan budaya kuliner dari masing-masing kota, masing-masing tempat. Nah Jakarta itu kita pikir pas dari awal kita godok bareng kan, apa sih yang essence of Jakarta, what makes it Jakarta besides the city lights and the buildings gitu. Jadi kayak kita bisa ada silat, karena silat itu kan Ada silat Betawi juga kan, terus tari topeng juga. topeng. Terus kalau di awal B-rollnya itu kalau kalian lihat dimulai dari kereta underground. Jadi Komuter kita itu ya. emang pengen nunjukin di balik gemerlap ibu kota dengan bangunan-bangunan pencakar langit Kemacetan, gitu, dengan kemacetannya Jakarta di juga. balik, di balik glamour itu ada sisi lain juga. Iya. Jadi nggak cuman ibu kota ya, termasuk dengan anak-anak main bola, ada orang-orang, ada pinggir kali, ada kotor bagian kumuhnya, ada bagian ya macam-macam lah dari kota Jakarta ini. Let go. And if you run it like a monster. Wah, itu juga capek juga karena kita silat beneran, kita private. Kita private berapa kali ya, Caon? 3 kali. 3 kali, 2 kali, dan itu emang sampai biru-biru. Ada fotonya juga sih sebenarnya ya. Kayak kita latihan terus kita ke tempatnya juga langsung, karena kita harus tahu juga kan kayak tempatnya itu seperti apa nanti
lokasinya yang akan kita shoot juga gitu. Jadi ya memang berat juga ya sebenarnya. Karena kan kita nggak biasa ya kayak gitu ya. Itu tari kita lebih susah daripada daripada bela diri. silat. Karena Iya. kita emang anaknya suka bela diri gitu. Boxing Kalau disuruh gitu ya yang kan. menari alus-alus gitu agak lebih tertantang ya dengan yang alus-alus gitu ya. Jadi itu lebih challenging for us Iya. daripada yang silat. Dan itu cuma ada waktu cuma sehari Ya doang. silat was also challenging. Enggak, tapi yang tari itu cuma sehari. Jadi waktu kita tuh cuman ya udah, itu aja berapa jam kita harus bisa jadiin video itu. Kenapa kita di helipad lumayan tinggi kan, tinggi banget. Berapa ya? Lantai berapa ya? Nggak tahu 56. Dari itu menurut kita perfect spot banget. Dan ini posisinya bener-bener di Gatot Subroto. Di mana dari atas itu bisa kelihatan ya pusat kota Jakarta with all the city Kelihatan lights. GBK juga, semuanya deh pokoknya kelihatan. Oh iya, sama kebetulan kan tempatnya juga di sini, jadi ntar abis ini kita mau ngasih lihat sih untuk throwback aja sih, kayak syuting di Jakarta tuh seperti apa sih gitu. Kayak kita mesti naik tangga, nggak hanya lift, tapi kita naik tangga juga bawa alat-alat. Nanti kita abis ini ke sana deh. Ke sini, ke Kesana. Abis ini kita kesana. Come here, baby, I want you, so come on, hop up in the bed. ini dia nih, ada co-founder kita. Ayo sini. Ini co-founder kita juga di Suara Pelago, Mas Dharma, termasuk sponsor kita di helipad. Supaya kita bisa explore Indonesia dari sisi musik dan kita bisa show the world unique points di Indonesia through music, through mereka. Makanya kita support Suara Pelago ini. Asik. Dan thank you ya Mas buat supportnya. You're welcome. Thank you. Mas, kita mau nanya, kenapa sih kamu percaya banget sama kita untuk jadi tim kamu di Suara Pelago? Because you guys are the best DJs in Jakarta, in Indonesia, right? Yeah. Sorry? Ya. Apalagi? Kenapa? Apa lagi? Karena aku pacar kamu, aku sayang kamu, jadi aku mau support kamu dalam segala hal yang kamu mau kerjakan. Jadi harapannya gimana nih untuk Suara Pelago ke depannya? Kan yang tadi aku bilang, kita ke titik-titik unik di Indonesia untuk kembangin, maksudnya orang supaya tahu, oh ini ada destinasi di Indonesia, pemandangannya bagus kayak gini. It's exploring through music gitu kan. Betul. Exploring Indonesia through Music. music. One word for Suara Pelago. Apa ya? What is one word? Excitement. Adventure. Adventure and excitement. Adventure. Terima kasih, Mas, Bye-bye. untuk waktunya 5 menit. Terima kasih banget, Mas. Terima kasih. I don't know where to begin. For you are my only friend. Yeah, love. Mumpung kita lagi di Boka, sekalian aja kita ke helipad, cek lokasi pas kita lagi live set yang Jakarta episode. Let's go. Ini lumayan windy ya. Iya, dan udah mulai gerimis juga Waktu sih itu sebenarnya. kita buat ngejar sunset aja sampai harus 3 kali syuting. Iya, Hari pertama padahal bagus ya. itu terbagus cuacanya. Cuman kita harus ngulang lagi karena Ada salah. technical problem. Iya. Habis itu kita syuting ulang. Ternyata foggy. Akhirnya untuk dapetin sunset yang pas itu hari terakhir ya. Iya, itu pun 2 kali. Jadi total 3 kali nih. 3 kali kita naik setinggi ini. Yang kedua kali itu kita syutingnya ya itu langsung 2 kali karena kita pikir mau lihat bagusan malam atau pada saat sunset itu, tapi ternyata memang paling bagus malam. Dan sebenarnya kita bisa kasih lihat city lights-nya Jakarta juga. Jadi region ini sebenarnya apartemen, it's called Region Residencies. Cuman di berapa lantai yang paling atas kayaknya masih ada unit-unit yang belum, I don't know if it's ready or not ya. Tapi sempat yang masih construction gitu kan. Apartemen ini sampai lantai 57 yang ada unitnya, 58-nya kosong, 59-nya baru helipad. Makanya liftnya nggak bisa langsung ke lantai 50. Naik tangga. Jadi kalau kita mau ke helipad kita harus lewat lift ini.
bareng. Lift bareng ya ini ya? Gitu, say. Turun ke sana kalau Tegang ya. Kayak lagi mau naik wahana apa gitu. Jadi waktu itu yang bawa alat bukan Kru kita, sih. kru yang alat. bawa alat DJ, speaker, kabel-kabel. Dan mereka harus bolak-balik ya. Iya, ada yang ketinggalan lah apa. Dan pas ngejar sunsetnya, inget nggak yang pas sunsetnya 10 menit lagi terus ada kabel yang ketinggalan terus mereka harus Itu buat speaker. lari turun Speaker. naik lagi akhirnya untung pas-pasan tuh dapet shotnya. Ini langsung masih roll aja soalnya ya Pak, silakan. Ini PR banget ini, naik tangganya lumayan nih. Kebayang nggak yang bawa alat waktu itu? Iya. Speaker. Kebayang krunya nggak sih? Naik turun tangga, bawa hardcase. Hardcase itu beratnya berapaan ya? Berat sih. This is not it. Ya. Kita mesti naik tangga lagi. Powernya dari sini nih waktu itu kita nyoloknya. Ingat nggak? Ya. Jadi nyolok speaker, alat Iya. DJ, pokoknya sambungannya tuh di sini Dari sini powernya. semua. Terus naik lagi guys. Ini masih ada tangga lagi ya ke atas. Hari ini masih mending karena nggak terlalu panas ya. Iya. Aduh, ngos-ngosan aku coba. Ini masih mending karena it's windy and it's not that hot. Tapi waktu itu kita naik turun gini lumayan sampai atas udah lepek, say. There you go. Bagus ya. Jadi inget. Jadi sangat Nih posisinya di sini nih, kita Easy ngedijinya waktu as itu it di looks. sini ya. Di sini pasang lighting. Terus di sini karena we wanted to catch GBK. GBK. GBK is over there. Iya, kendalanya ya kita nyari timingnya karena ini anginnya kencang banget. Di sini lebih belum ke langitnya ya. Angin waktu itu. juga kendalanya angin kencang, terus langitnya foggy. Makanya kita sampai 3 kali take, 3 kali syuting. Karena ntar giliran nggak foggy, hujan. Iya. Terus pas udah nyampe, udah mau catch the sunset, tinggal 10 menit lagi mau sunset, tahu-tahu kabel ketinggalan. Jadi bayangin aja mesti ngambil kabel dalam 10 menit, Bawah. naik turun lantai 59, naik ke tangga itu. Karena kita timing udah dari sebelumnya udah set, oke. Kru naik di atas ini dari jam 3. Mereka ngeset semuanya karena nggak cepet. Abis itu kita mesti naik di atas tuh dari sebelum jam 5 ya. Sebenarnya kita pengen jam 5 kan mulainya kan waktu itu. Ya, Udah 5.30. tank gitu. Karena kita, 5.30 jadi kena sunsetnya juga. Total syuting setnya sebenarnya cuma 45 menit. Tapi ya itu prepare-nya Iya, bisa prepare-nya. dari jam berapa tuh? Dari jam 3 mereka udah di atas. 3. Setting alat. Iya. Terus kita selesai jam 9 ya waktu itu ya. Yang kedua ya. Dari Karena sore. kan ngambil drone shot. Dan 2 kali. Iya, kita turun jam 9 waktu itu ya, Cong, apa jam 8 gitu. Aku sebenarnya takut banget ketinggian. Tapi demi konten Takut nih, takut. harus. Cong, lo kalau misalnya nggak jadi DJ, if you could redo your life again, what do you want to be? Mau jadi traveler tetap. Katanya lo mau ini main film, jadi bintang Main- film. pengen. Penyanyi. Penyanyi ya, karena gue ngerasa kayak stage act gue tuh lebih keluar kalau gue jadi penyanyi. Tapi saya Coba dicontohin dulu stage act nyanyinya gimana? jangan. Kalau lo mau jadi apa? Dok, Bener, dokter. seharusnya. Ya gue juga pengen sih, cuman takut katanya suruh ngeliat mayat. Kan gue takut kayak Gue kalau gitu-gitu ya. ngeliat mayat kagak apa-apa, Cong. Tapi kalau ngeliat orang kecelakaan tuh gue nggak bisa.
Kan dari kecil gue dibawa bokap gue kalau ada operasi gitu suruh Iya hiasin. bener. Jakarta, where do you think we should go next? Coba kita dengerin sebentar apa kata Jakarta. Ada beberapa opsi sih barusan gue denger. Duduknya pause banget say. Katanya apa? Kayaknya Bintan. Kayaknya seru. Pulau Riau. Iya, gue udah ngomong Bintan Cong. Kayak Pulau Rio. Jadi kita Rio. lagi nerawang-nerawang gitu. Iya, kayak Pulau Riau atau NTT. Mana lagi ya? Kayak seru sih, maksudnya yang jarang orang datang gitu. Tapi sebenarnya ya kayak tadi lo bilang Bintan bagus juga sih ya. Cong makan nih Cong, lapar. Iya Makan enak mana ya. ya? Indomie Indomie, lucu kan? flip flop dulu nggak tuh Indomie Aduh, barengan? pakai flip-flop. 3, 2, 1, Flop. Ya udah yang Nggak sama bisa, aja, nggak bisa. Kalau yang sama kan aja. Yang beda baru. Iya kita bikin aturan sendiri aja yang baru. Ya udah. Indomie kali ya. Pakai Indomie. Let's go. Ingat RC Indomie. Cong bangunin gue Cong, lu duluan yang bangun. Gue bangunnya mundur. Ya iya gue juga deh. Kita sekarang mau ke Indomie Cikajang. Ini salah satu lokasi syuting kita di Jakarta episode. Iya. Termasuk lasin ya itu ya, karena kita ngumpulin DJ ya. Want to go run this again, but you have to make it. I don't want your trouble. You make it so complicated. I thought I told you so. Jadi kita waktu itu lasin kita itu kita shoot di Roti Bakar Cikajang. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena this is legendary dari zaman dulu tuh anak-anak pulang party karena ini buka 24 jam itu kebanyakan pada ngumpul di sini termasuk DJ. Nah, kenapa kita ngumpulin DJ teman-teman kita di sini? Kenapa, Cong? Ya karena emang sebenarnya kan tempat ini tempat makan semua orang gitu ya, dari yang pokoknya dari party tuh pasti akan kesini, dan kebetulan kan lokasinya juga di tengah-tengah gitu ya, pasti ini kayak meet up point buat orang-orang abis party. Terus kita mau menunjukkan juga kalau kita itu tuh satu loh DJ, karena nggak cuman karena beda jenis Genre, musik, aliran. itu kita nggak temenan, tapi kita tuh semua tuh bersatu gitu. Jadi kita ngumpulin dari DJ-DJ yang main segala macam genre, dari yang main Indonesian bounce, EDM, trance, techno, house, hip hop. Kita kumpulin semuanya dari yang zaman dulu ya? Zaman dulu, dari Sampai yang sekarang. senior sampai DJ yang lagi zaman sekarang, yang milenial, Gen Z kita kumpulin supaya ya nyatuin aja gitu. Nggak berarti kan kita berbeda genre, berbeda aliran Kita tuh musik. satu gitu. Kita harus bermusuhan kan. Fire in my soul, lifted by the sunshine. Early life, we're gonna have a good Ya awalnya pas kita ngajak mereka, kita Kita telepon, kita kasih tahu alasannya kenapa kita ajak mereka, karena kita ada project loh ini kayak namanya Suara Pelago. Itu mau menunjukkan ini kan karena first episode di Jakarta, jadi kita mau menunjukkan di Jakarta tuh seperti apa sih. Kita kalau kumpul-kumpul tuh di mana sih, bukan hanya fancy restoran loh. Kalau di Jakarta mereka tuh juga kumpul ke tempat Indomie gitu, seperti yang kita lagi di sini tadi makan. Remember what you said to me. I'm the light of your life, but you treat me so recklessly. sebenarnya waktu kita undang itu masih banyak ya DJ yang Ada yang tadinya nggak mau bisa, ya? datang tapi kebetulan mereka nggak bisa karena kita lumayan dadakan yang 1 minggu sebelumnya. Emang Iya. agak susah ngumpulin DJ karena jadwal mereka kan macam-macam ya, ntar ada Winky aja bisa pas ya iya, waktu itu. kebetulan pas Winky, Dipa nggak bisa. Nggak bisa, terus ada Anton nggak bisa diwakilin Hogi, ada DJ Krim, ada banyak lah. Jadi DJ. dan niatnya juga di Suara Pelago ini nanti pun isinya karena nggak cuma kita berdua aja, nanti di episode-episode lain bisa ada featuring
ide-ide lain juga. Terus kayak mereka juga responnya oke sih, kayak mereka malah tertarik gitu, kayak ini ide yang baru. Biasanya live set ya udah gitu aja kan, kayak kita kan ngasih tahu di intro kita tuh pasti kita akan ngasih tahu sisi kota itu tuh seperti apa gitu, jadi ada ceritanya kayak gitu. Dan untuk kayak collab gitu juga kita ada sih rencana collab seperti yang bulan Agustus ini sih, insya Allah kita akan ada project lagi. Kan kita next gimana kalau yang kedua nih di Bintan aja, Cong. Yang tadi kita Menurut omongin gua. di rooftop. Iya, Jadi mendingan di Bintan. bungkus, Karena Bintan. jadi kan kita ini udah kota. Gue tau Bintan di mana yang tempat yang yang tadi kita bahas di rooftop. Iya, kita bikin di situ aja. Ketiga baru di air laut. Jadi kayaknya itu kan berkonsep gitu ya, dari kota desert lah ya jatuhnya. Habis itu baru laut. Kan kita harus plan juga ya. Jadi untuk 2 bulan ke depan ini kita udah ada Gue megang tisu deh. tempat-tempatnya lah. Jadi ditunggu aja. Pokoknya ditunggu aja lokasi berikutnya Suara Pelago.